terlihat Kepala BNPT 2KI Nusron Wahid tengah memberikan nasihat kepada calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2. Video yang dipublikasi pada tanggal 20 November tahun 2016 itu diunggah oleh akun Ahok Jarot hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang menyaksikan video tersebut sudah mencapai 75,080. Dalam video memperlihatkan Ahok tengah duduk berhadapan dengan Nusron Wahid. Ia mengenakan kemeja, kebesarannya, baju kotak-kotak. Dalam nasihatnya itu, Nusron Wahid sempat menyinggung soal budaya timur yang di Indonesia. Ahok pun berujar, aksi protes yang berlangsung terhadapnya selama ini menjadi ajang bagi dirinya untuk mengoreksi. Ini jadi introspeksi. Sebagai pejabat publik saya gak boleh ngomong sembarang, ucap Ahok. Ahok juga berjanji tidak lagi menyinggung persoalan yang bersifat sensitif, seperti soal agama. Walaupun saya juga belajar dikit-dikit, tapi saya gak berhak untuk menafsirkan, ucap Ahok. Karena itu, saya meminta maaf kepada umat Islam yang tersinggung. Saya secara pribadi tidak ada niat untuk menista agama, Ahok menandaskan. Kasus Ahok, Jokowi ingin tegaskan negara tak boleh kalah dengan umat Islam. Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang mengumpulkan petinggi TNI dan Polri dalam menghadapi demo besar 4 November di depan istana menegaskan mantan wali kota Solo tidak menginginkan negara kalah dengan rakyat, umat Islam dan demonstran. Demikian dikatakan mantan anggota Komisi 3 DPR dan pengacara senior Joko Edi Abdurrahman kepada Suara Nasional, Ahad, 30/10, kata Joko Edi. Presiden Jokowi menganggap Ahok sosok yang sangat penting sehingga perlu melindungi seorang penista agama. Selain itu, Joko Edi memperkirakan lebih dari 10 orang tewas ditembak polisi pada saat demo besar 4 November 2016. Itu, menurut perkiraan saya, akan lebih 10 orang tewas ditembak polisi pada tanggal 4 November itu, ungkap Joko, kata Joko Edi. Sejak Orde Baru hanya Harmoko yang lolos dari dugaan kasus penistaan agama karena pengadilan menyatakan tidak terbukti, lainnya semua ditahan dan dihukum berat. Sebab selain pasal KUHP, penistaan agama praktis dijungtokan ke PNP 1965 dan 1969 UU subversif pungkasnya http://kabar dari panyileukan.blogspot.co.id. Aksi umat Islam 4 November Megawati gerah Islam kayak gitu siapa yang ngajari? NETIZTN menjawab, situ sebut Allah aja gak becus. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh isu SARA. Dirinya mengharapkan pilkada serentak 2017 berlangsung damai. Kita diharuskan mencintai semua makhluk. Kok sekarang seperti itu banyak isu SARA, Islam kok gitu. Siapa yang ngajari? Urusan memilih pemimpin kok dikolerasikan dengan agama dan ras. Ini tidak lucu kalau diteruskan, ujar Megawati di sela-sela pelatihan mubalik kebangsaan Baitul Muslimin, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 31 bulan 10 tahun 2016. Megawati menilai rencana unjuk rasa yang akan dilakukan tanggal 4 November nanti akan mengancam persatuan Indonesia. Karena menurutnya Bhinneka Tunggal Ika adalah hal yang harus dikedepankan dalam falsafah kebangsaan. Saya belajar, kalau ada manusia yang kulitnya kuning, itu kan dari asal muasal dua orang, Adam dan Hawa. Lalu kalau kulitnya hitam, coklat, bermata biru seperti di Aceh, apa kita salahkan? Ini ciptaan Allah SWT, jangan membedakan, tegasnya. Presiden kelima RI ini khawatir dampak dari aksi demonstrasi tersebut akan meluas seperti yang terjadi di Timur Tengah. Pihaknya mendorong masalah terkait Pilgub DKI ini tidak dibesar-besarkan.
Islam harus Islam yang benar. Indonesia kaum yang mencintai kaum-kaum yang lain. Kita harus mengayomi. Saya tidak membela China. Saya membela NKRI yang saya cintai. Pemilu sudah ada dari tahun 1955. Pemilu itu lokok, sekarang hanya satu orang ribut setengah jagat. Kita harus memilih, jelasnya Megawati mengimbau kepada setiap mubalik dari Baitul Muslimin untuk menyampaikan Islam yang teduh ke masyarakat. Dirinya tidak ingin kesalahan pemahaman akan Islam menyebabkan perpecahan. Kalau nanti mubalik akan bicara di masjid, di halayak ramai, beritahukan kita harus hidup dengan damai berpegangan satu sumber Al-Quran yang benar, katanya. Jor. Pernyataan Ketua Umum PDIP yang diberitakan Detik.com ini langsung mendapat reaksi dari publik di sosial media. Kayak gitu gimana Bu? Yang seharusnya dipermasalahan itu keadilan kemana? Apa hukum Indonesia berlaku untuk rakyat kecil saja? Ujar akun @ukbes. Haha, jadi geli denger nih, emang pikir Bu Mega lebih paham soal Islam Dokter Pedulama ulama di Indonesia. Cek emang hebat bener Bu Mega nih. Komen @hrs_Agusa. Sendirinya aja enggak tutup aurat. Islam kayak begitu siapa ya geng ngajari? Ngaca. Komen @welikeling3. Sumbernya Al-Quran Red. Dilecehkan Bu, bukan perkara pemilu kada. Ujar @junetkas. Ngomong Allah subhanahu wa ta'ala aja gak becus. Situ Islam apa? Sindir netizen @siam_bawahsu. Mengingatkan saat mega pidato di Rakernas PDIP, Jokowi gagal paham situasi. Jokowi mendatangi pimpinan partai politik untuk meredam aksi 4 November 2016. Karena di kepala Jokowi ada anggapan bahwa aksi 4 November 2016 dibiayai partai politik, Jokowi mengira bahwa di belakang aksi 4 November 2016 ada partai politik yang mengatur dan menggerakkan. Jokowi harus paham bahwa aksi 4 November 2016 merupakan panggilan ilahi, karena Allah SWT yang menggerakkan hati umat Islam di berbagai daerah secara masif untuk membela kitab sucinya yang dinista. Ini adalah aksi jihad yang tidak bisa digerakkan oleh ormas manapun, apalagi oleh partai politik. Hahaha, Jokowi minta ulama berani bersikap tegas. Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah ulama dari berbagai organisasi dan lembaga keislaman ke Istana Merdeka. Selasa, 1/11, ada sekitar 20 ulama yang diundang, antara lain Kiai Said Akil Siraj, Kiai Ma'ruf Amin, dan Kiai Haidar Nasir. Saat membuka pertemuan, Presiden Joko Widodo menyebut peran ulama di masyarakat yang menurutnya amat berpengaruh dalam menjaga keutuhan umat. Presiden meminta agar ulama meningkatkan peran tersebut demi terciptanya suasana yang damai di Indonesia. Nasihat yang menyejukkan dan membawa pesan perdamaian sangat dinanti dari para ulama, kata Presiden. Ia didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HM Wiranto serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan upaya yang tengah dilakukan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat.